Audio Jungle. Audio Jungle. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya? Ya, bagus ya. Jadi sebelum lanjut, Bapak berpesan kepada kalian untuk selalu tetap jaga kondisi kalian dan tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan cara sering-seringlah kalian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu gunakan masker, dan hindari bepergian atau hindari kerumunan orang banyak. Artinya kalian Bapak harapkan untuk selalu berada di rumah dan tetap belajar dan selalu semangat ya. Kemudian sebelum lanjut, apakah semua siswa sudah mengisi absen? Ya, bagus ya. Bagi yang belum, boleh menyusul. Silahkan kalian absen dengan mengisi format Zohokuam yang sudah Bapak bagikan pada grup WhatsApp. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya, bagus ya. Kemudian apa yang akan kita pelajari? Ternyata materi yang akan kita pelajari hari ini masih ada kaitannya dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu khususnya pada bagian prinsip-prinsip menggambar. Karena materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menggambar poster. Manfaatnya jika kalian berhasil atau kalian dapat belajar dengan baik, suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang desainer, merancang sebuah poster-poster yang mungkin bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau yang lainnya. Adapun indikator dalam pembelajaran hari ini bisa kalian amati pada gambar tersebut. Bagaimana? Sudah terlihat dengan jelas ya. Jadi ada 5 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Dari semua itu, pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan pengertian poster, menguraikan karakteristik poster, kemudian menguraikan teknik menggambar poster, menerangkan alat dan bahan dalam menggambar poster, serta menguraikan syarat menggambar poster. Sebelum lanjut, kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dan silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kalian hubungi kelompoknya lewat grup WhatsApp. Kalian sudah punya kelompok kecil dan nanti pada saat pembelajaran Bapak akan masuk ke dalam grup-grup kalian untuk mengetahui bagaimana diskusi kalian nanti. Selanjutnya sekarang bersama kelompok kalian silahkan amati gambar yang Bapak tampilkan itu. Amati baik-baik apa yang bisa kalian lihat dari kedua gambar itu. Melalui diskusi kelompok bersama dengan kelompok kalian, buatlah atau rumuskanlah beberapa pertanyaan terkait dengan gambar yang Bapak sajikan tadi. Jadi berdasarkan gambar-gambar tersebut silahkan kalian rumuskan beberapa pertanyaan dan buat pada lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bagaimana sudah? Oke, kita lanjut. Pengertian poster. Apa sih yang dimaksud dengan poster? Mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan, dari gambar-gambar tadi kalian mungkin sudah dapat membuat gambaran awal tentang definisi poster. Definisi poster itu merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai, memberikan informasi kepada orang-orang. Sementara menurut N. Sujana dan Arifai menjelaskan bahwa poster dapat juga didefinisikan sebagai kombinasi visual dan rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. Dalam hal ini maksudnya ketika orang lewat membaca poster kalian, meskipun dibaca sepintas, tetapi orang-orang dapat mengingat pesan tersebut dalam waktu yang lama. Kita akan mengidentifikasi bagaimana sih karakteristik daripada poster yang baik itu.
Nah, yang pertama, memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar. Jadi dalam poster ada huruf dan ada gambarnya. Jadi kombinasi huruf dan gambar dengan memperhitungkan prinsip-prinsip seni yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Tujuannya ini adalah agar tulisan yang kalian buat maupun gambar yang kalian buat itu dapat terbaca, dapat terlihat dengan baik dan jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target membaca. Nah, maksudnya di sini poster yang dibuat itu harus dipertimbangkan. Poster ini untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau untuk pelajar? Kalau misalnya untuk masyarakat, maka biasanya akan dipasang pada tempat-tempat umum seperti pasar, pertigaan jalan, perempatan, pinggir jalan, dan tempat-tempat umum lainnya. Namun jika poster ini nanti dibuat hanya untuk dibaca oleh siswa, maka biasanya poster ini akan ditempelkan pada lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya gambar dibuat mencolok dan sesuai ide yang akan dikomunikasikan. Nah, maksudnya di sini kenapa harus mencolok? Agar orang tertarik. Karena biasanya ketika melihat sesuatu berupa gambar yang indah, yang mencolok, orang-orang pasti tertarik. Kemudian akan dilanjutkan dengan membaca pesan atau tulisan yang ada di sana. Sudah ya sampai di situ. Nah, selanjutnya, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Jangan menggunakan kata yang berbelit-belit, jangan menggunakan kata yang rancu atau terlalu panjang dan tidak memberikan sugesti. Itu harus dihindari dalam membuat poster. Sugesti di sini maksudnya memberikan pengaruh kepada orang untuk ikut melaksanakan anjuran dalam isi poster tersebut. Kemudian karakteristik berikutnya, jenis font yang digunakan itu harus mudah dibaca dan size-nya sesuai dengan bidang gambar. Jangan sampai kalian membuat poster hanya dipenuhi dengan tulisan saja, sementara gambarnya kecil atau bahkan sebaliknya ya. Yang ketiga adalah teknik menggambar poster. Dalam menggambar poster itu bisa dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, teknik manual. Teknik ini membutuhkan keterampilan tangan dalam menggunakan alat tanpa adanya bantuan komputer. Nah, yang kedua itu adalah teknik digital. Poster dibuat dengan menggunakan program grafis seperti Photoshop ataupun Corel Draw yang ada di komputer. Atau bisa juga gambar dibuat dengan secara manual, kemudian di-scan atau dipindai, atau bisa juga difoto agar berwujud digital, kemudian diolah pada aplikasi tersebut yang ada di komputer. Nah, yang keempat itu adalah alat dan bahan dalam menggambar poster. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Yang pertama adalah pensil. Dalam gambar poster, pensil biasanya digunakan untuk membuat sketsa gambar. Pensil yang biasa digunakan itu antara 2B sampai dengan 6B. Selanjutnya yang kedua adalah pulpen. Nah, pulpen digunakan untuk membuat garis-garis tegas pada gambar poster yang kalian buat. Selanjutnya ada kuas. Nah, kuas berfungsi untuk mengoleskan warna pada bidang kanvas atau pada kanvas ataupun gambar yang kalian gunakan. Selanjutnya pewarna. Pewarna di sini ada berbagai jenis. Seperti ada yang Bapak tampilkan di situ ada cat poster dan ada cat akrilik serta banyak yang lainnya seperti spidol bisa digunakan. Kemudian ada cat air, ada pastel, krayon, dan lain-lain bergantung kepada media yang kalian gunakan. Kemudian komputer ini digunakan untuk membuat poster dengan teknik digital. Jadi dalam poster ini sudah ada aplikasi Photoshop ataupun Corel Draw yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah kertas gambar atau karton. Nah, kertas gambar atau karton ini biasanya digunakan untuk membuat poster yang berukuran kecil. Kemudian selanjutnya kanvas biasanya digunakan untuk membuat poster dengan cat minyak dan ukuran yang lebih besar daripada poster-poster yang terbuat dari kertas tersebut.
Selanjutnya, syarat dalam menggambar poster atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam menggambar poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Nah, hal ini berkaitan dengan tema serta pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, bisa saja poster yang kalian buat itu nanti tentang bencana, tentang lingkungan, tentang kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Jadi ini maksudnya adalah ketika kalian membuat poster yang kalian buat itu bisa terbaca hanya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya menggunakan gambar. Yang namanya poster ini anak-anak, gambar itu wajib ada. Jadi poster itu pasti ada tulisan dan gambar. Nah, jadi kenapa gambar itu wajib? Karena gambar itu adalah sebagai salah satu penyampai pesan yang paling menarik. Ketika kita melihat sebuah objek ada gambarnya, itu pasti lebih menarik dibandingkan dengan tidak ada gambarnya. Nah, yang terakhir, media yang tepat. Jadi penggunaan media yang tepat dalam membuat poster dapat disesuaikan dengan tempat yang diletakkan. Misalnya, poster tersebut akan diletakkan pada tempat umum seperti mungkin perempatan jalan atau tempat-tempat ramai lainnya. Nah, itu biasanya menggunakan media berbahan dasar kain, tujuannya agar lebih bisa membuat poster dengan ukuran besar dan poster yang dibuat juga lebih tahan lama. Jadi materi tentang poster kurang lebih seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya dari pertanyaan yang kalian kumpulkan, kemudian dari penjelasan Bapak, dari pengumpulan informasi kalian, selanjutnya kalian verifikasi. Ya, silahkan masing-masing kelompok itu berdiskusi, lalu buatlah sebuah kesimpulan dan tuliskan ke dalam paragraf dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Di masing-masing kelompok berdiskusi, buatlah kesimpulan dari semua pertanyaan tadi, semua jawaban tadi dikumpulkan lalu ditarik sebuah kesimpulan. Sudah anak-anak? Nah, selanjutnya dari semua yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang dapat menyimpulkan atau apa kesimpulannya? Nah, yang pertama, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah poster itu adalah sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang di dalamnya termuat komposisi tulisan dan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. Kemudian karakteristik daripada poster itu diantaranya adalah harus membuat gambar dan tulisan. Kemudian tulisan yang dibuat harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian tulisan yang digunakan itu tidak rancu, artinya maksudnya itu bisa dipahami dengan jelas, dan lain-lain seperti yang ada pada bahan ajar kalian. Selanjutnya itu adalah dalam menggambar poster, tekniknya ada 2, yaitu teknik digital dan teknik manual. Kemudian yang keempat, apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan seperti pensil, pulpen, kemudian pewarna, kemudian ada komputer untuk yang digital, ada buku gambar ataupun kanvas. Kemudian yang terakhir, syarat dalam sebuah poster, membuat poster itu harus dimulai dari menentukan tema. Yang kedua, poster harus diisi dengan tulisan yang singkat dan jelas. Ketiga, poster harus diisi gambar. Yang terakhir, dalam membuat poster harus dipertimbangkan media yang tepat. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang Bapak minta tugas-tugas yang sudah kalian buat nanti dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah ada pada kelas kita ya. Caranya silakan kalian tanggapi penugasan yang Bapak buat lalu lampirkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Jadi sebagai penutup, Bapak berpesan kepada kalian selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19. Dan akhirnya Bapak tutup pertemuan hari ini dengan Param Santi.
Om Santi 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 Om.